Setelah menikmati keindahan Milford Sound Cruise di vlog sebelumnya, kali ini kita akan ajak kalian menempuh perjalanan selama 2 jam dari Teanau menuju ke Wanaka, di mana kita akan menghabiskan 3 hari mengeksplor berbagai tempat menarik di Wanaka dan sekitarnya. First stop, kita akan ajak kalian jalan-jalan ke Airburn. Kita tiba di Airburn. Ini kayak satu area kuliner gitu di Arrowtown, Kota Tua. Tempatnya luas banget. Let's go. Enak banget tempatnya. Wow. Ada sungai kecil. Oh, dari sini turunnya ya? Ini lucu banget. Jadi, Airburn ini berlokasi hanya 30 menit dari Queenstown dan berada di tengah-tengah antara Queenstown dan Wanaka. Kebetulan kita akan menuju ke Wanaka juga, jadi kita akan mampir ke sini. Dulu, Airburn ini sebenarnya adalah farm tua dari abad ke-19. Makanya tempatnya tuh kelihatan kayak jadul-jadul, tapi setelah direstorasi, ini menjadi lifestyle destination yang keren banget. Vibe-nya tuh kan bisa berasa kayak ada rustic, tapi tetap mewah ya. Dan yang paling menarik di sini tuh banyak banget spot foto. Bahkan di belakang tempat kita nongkrong ini ada sungainya guys. Nggak tahu ini sungai buatan atau sungai asli ya, tapi cakep banget. By the way, di sini tuh sebenarnya ada 3 lokasi dining ya. Tempat kita dining sekarang tuh namanya The Bakehouse. Ini tuh kayak option yang lebih affordable-nya ya. Jadi kalau kalian mau benar-benar makan berat, ada restorannya lagi yang terpisah. You like this place? Yes. There was a duck there. Hmm? There's a duck there. Ya, tuh. The duck. Hello. Tiba lagi di Arrowtown setelah tahun lalu kita kesini juga ya, cuman udah tutup. Kali ini kita datang jam 4. Sebenarnya toko-toko udah mulai tutup juga sih, cuman ini masih panas banget mataharinya. Post office. Kota tuanya cakep ya. Jadi sedikit cerita buat yang nggak tahu, Arrowtown ini sebenarnya adalah kota bekas tambang emas. Jadi kota ini tuh dibangun tahun 1862 dan dulunya memang ada banyak banget penambang emas ya, sekitar 1.500 miners atau penambang. Nah, biasanya orang ke Arrowtown itu untuk transit dalam perjalanan dari Wanaka menuju ke Queenstown. Atau sebaliknya ya. Jadi kita tuh udah pernah melalui 2 rute ini. Tahun 2025 kita sempat road trip dari Wanaka menuju ke Queenstown dan kita mampir dulu di Arrowtown. Sedangkan untuk tahun ini kita nyetir jauh dari Teanau melewati Queenstown terus mampir dulu di sini sebelum ke Wanaka. Ada cushion. Tapi kayaknya cushion kayaknya deh. So what is Zelda? Zelda game. Zelda. Game dulu di Super Nintendo. Oh. I just told you yesterday in the car park. Yeah. Selamat datang di Cromwell Heritage Precinct, historical sites gitu. Dia buka kayaknya 24 jam ya. Daerah terbuka gitu loh. Kalian bisa datang aja anytime. Jadi tempatnya buat foto-foto. Lucu banget. Pino Junction. Ini ada art gallery. Gila, ini benar-benar kayak zaman-zaman rumah koboi gitu. Di setiap bangunan kunonya tuh ada kayak catatan sejarah kapan rumah ini dimiliki oleh siapa sampai kapan gitu loh. Unik ya. Sayangnya kita tuh datang udah jam 6 sore, walaupun ini masih terang banget dan masih panas ya, karena ini masih hitungannya kayak summer gitu. Cuman kayak jam 5-6 sore tuh rata-rata toko-toko udah pada tutup ya. Jadi ini sebenarnya toko yang beneran gitu guys. Ada sebagian yang cuman kayak museum aja dan bangunan tua, tapi sebagian lagi bener-bener toko retail gitu. Dan waktu kita datang tuh semuanya udah tutup, jadi ya kita cuma bisa jalan-jalan dari luar aja. Cromwell Post and Telegram Office. Kayaknya kotanya cuma segini doang sih, kecil.
Nah ini sebutannya coach atau kereta dorong yang autentik ya, yang original zaman dulu tahun 1860-an. Dan ini digunakan untuk mengangkut emas dan passenger katanya dari Dunedin to Cromwell. Gak kebayang sih seberapa jauh itu buat ngedorong ya dari Dunedin ke sini. Hello guys. Hai. Balik lagi nyetir di jalan. Jadi hari ini mau recap, kita hari ini tuh perjalanan super panjang banget. Tadi pagi kita check out terus ya. Check out dari Teanau. Teanau. Terus tadi kita nyetir tuh lumayan panjang, sekitar 3 jam menuju ke Arrowtown dulu tadi. Roton. Jalan-jalan sebentar ya. Oh ya, kita Airburn. ke Airburn dulu. Oh. Kita kayak nyantai-nyantai, ngopi. Tempatnya bagus banget itu. Tempatnya bagus banget. Itu bener-bener tenang banget itu tempatnya. Coffee shopnya juga enak ya. Habis itu dari Airburn kita langsung ke Arrowtown buat jalan-jalan kilat sebentar doang. Baru terakhir ini tadi barusan kita dari ke Cromwell. Buat lihat kota kayak bangunan kunonya gitu lah. Dan sekarang kita mau menuju ke hotel di Wanaka. Wanaka. Nah malam ini kita bakal nginep di mana, Lus? Wanaka di Club Wyndham. Club Wyndham Wanaka ya? Wyndham Wanaka. Dan kita hari ini 2 malam ya, buat 2 malam. Iya, jadi selama di New Zealand itu kita 2 malam tuh cuman di 3 lokasi kalau nggak salah. Betul. Di Rotorua yang di North Island itu 2 malam. Terus di kemarin Teanau 2 malam. Di Queenstown 2 malam di hotel yang sama. Terus ini yang terakhir Wyndham 2 malam yang di hotel yang sama juga. Ya, sisanya semua hotel tuh kita pindah terus. Ya. Dan ini kita rasanya hampir tiap hari ratusan kilo ya. Ya, hampir tadi kita baru ngomong, kita hampir tiap hari nyetir tuh kayak Jakarta Bandung terus setiap hari. Jadi ini emang double sih nih kali ini ya. Jadi yaudah kita lanjut sekarang ke hotel kita. Halo Lisa. Halo. Sampai juga di kamar kita. Hari ini kita menginap di Wyndham Wanaka. Wyndham Wanaka. Ini hotel kita 2 malam di Wanaka Club Wyndham. Kamarnya lumayan oke ya. Lumayan oke. Ada kulkas, ada microwave. Terus ada tamannya di depan. Cukup spacious nih. Area sini spacious. Ada sofa, ada bisa buat makan. Oh, ini ada meja, ada sofa. Ngapain serbaguna lah ya. Terus ada ini bahkan ada pisau di sini nih. Di sini ada pisau gunting segala, padahal nggak ada dapurnya ya. Di sini ada microwave. Ini ada kulkas. Ada setrikaan. Ini ada toaster roti. Ini toiletnya. Nah, setara apa namanya? Penginapannya tuh mirip-mirip kayak motel, tapi kualitasnya tuh kualitas hotel. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini penginapan kita untuk 2 malam, karena kita bakalan istirahat dulu di Wanaka. Dari kemarin tuh kita pindah hotel terus, capek. Jadi hari ini kita 2 malam ke depan kita bakalan stay di sini, biar kita nggak pindah-pindah dulu. Baru nanti kita tembus lagi ke arah utara di Franz Josef, Hokitika, dan terakhir ke Christchurch. Keesokan harinya kita mengunjungi danau di Wanaka untuk melihat Dead Wanaka Tree. Ini salah satu pohon yang paling ikonik karena dia survive di tengah-tengah danau, guys. Tapi ya selebihnya ya cuma danau biasa aja. Nah, untuk menuju hotel kita tuh memang kita bakalan selalu ngelewatin Lake Wanaka ini. Makanya ini bisa kalian mampir anytime. Sekarang kita akan mengunjungi Wanaka Lavender Farm. Jadi di sini cuma sebentar aja ya guys, buat mampir sekedar bersantai aja di pagi hari. Kita udah sampai di Wanaka Lavender Farm. Jadi ini harga tiketnya $10 untuk adults, sama untuk kids-nya $5 harus ya? Iya. Jadi total $25 ya? Ini tempel. Wah, Wanaka Lavender Farm. Yuk. Udah tempel? Udah. Oh udah? Belum. Udah ya? Oke. Ini apa sih, Ros? Ini apa sih? Bear oil. Oh, lavender oil ya? Nih, Nyal. Raw honeycomb. Raw honeycomb. Iya.
Buff oil. Buff oil. Let's go. Is there lavender? Coba cari di belakangnya, belakang. Wow. Nah ini belum mekar tapi belum mekar. Sampai Februari sebenarnya. Ya baru nanam ini mah. Oh baru enggak baru di harvest ini mah. Baru dipetik ini tuh. Jadi batangnya tuh patah-patah semua digunting. Baru sadar lebahnya beda ya. Lebahnya beda. Bukan lebah yang kayak di pohon jambu kita loh. Lebah gendut. Even kita kalau karena Nggak bilang kebagusan. Sekarang saatnya kita lihat hewan-hewan. Donkey? Luisa, have you ever seen donkey, Luisa? In real life? I think. It's a very furry donkey. Furry donkey. Look at the face. Brown donkeys. It's very furry. Not like normal donkey. It's like brown and furry. Sebenarnya bulan Maret ketika kita datang tuh bunga lavendernya tuh lagi nggak mekar-mekarnya ya, jadi masih muda gitu loh. Karena ini baru aja di harvest kayaknya. Kalau mau lebih bagus lagi, mungkin di Januari Februari itu udah mekar banget gitu. Nah hari ini memang lagi nyantai banget. Kita sebenarnya nggak ada plan apa-apa karena ada beberapa rute yang kita batalkan. Kebetulan si Luisa juga lagi sakit, dia agak demam, makanya kita mutusin buat pergi yang dekat-dekat aja. Nah dalam perjalanan kita tiba-tiba kepikiran untuk pergi ke supermarket untuk belanja makanan. Karena besok pagi kita udah akan check out kan ya. Jadi kita rencananya malam ini mau masak di rumah, di hotel maksudnya. Dan besok pagi juga kita akan masak. So kita akan mencari kebutuhan makan untuk malam ini dan besok pagi. Oh iya, nama supermarketnya itu adalah New World. Ini salah satu supermarket paling besar di New Zealand. Cuman di sepanjang belanja itu kita memang nggak video sama sekali ya. Hanya ada beberapa cuplikan yang kita ambil dari handphone. Kayak ini kita beli fresh juice dari mesin jus langsung, ini $13. Lumayan ya guys ya, 130.000. Terus ada kejadian lucu juga nih. Kita jadinya ceritanya nemuin satu bag, kayak satu tas gitu isinya makanan yang kita kira ini semua adalah makanan ready to eat yang tinggal di reheat. Karena di penginapan kita kan ada microwave ya, jadi kita pikir kita bisa bawa pulang. Dan tulisannya bisa 3-4 orang. Wah, kita pikir lumayan nih gitu kan, menu-menu Asia kayak gini nih, kayak beef broccoli, terus ada honey soy chicken noodles ya kan. Ternyata dong ini semua adalah bahan-bahan mentah yang sudah disiapkan kayak porsi-porsinya, tinggal kalian potong dan masak aja. Tapi bumbunya tuh udah ready sih sebenarnya, jadi tinggal dicemplung-cemplungin aja. Jadi tuh ini ngakak banget sih guys. Selesai belanja, kita balik lagi menuju ke penginapan. Tapi kan kita ngelewatin danau ya, Lake Wanakanya. Jadi kita pikir, wah kita mau makan di pinggir danau aja deh gitu ya. Kebetulan tadi di supermarket juga kita beli hot food. Jadi di supermarket itu rata-rata ada tempat yang menjual menu-menu kayak nasi-nasian gitu loh guys, yang panas gitu ya. Jadi bukan menu-menu yang di frozen atau menu yang di kulkas, tapi benar-benar hot food. Kayak kita tuh beli nasi dengan butter chicken. Ada juga yang kayak nasi dengan coconut curry gitu kalau nggak salah. Lumayan sih guys, ini harganya jauh lebih murah dibanding kalian makan di restoran. Kita lagi santai di Lake Wanaka. Tadi habis jalan, sekarang jam 4 pas ya, 4 sore. Tadi habis jalan-jalan ke New World Supermarket di Wanaka. Gak sengaja ketemu di tengah jalan tadi.
Jadi itu sebenarnya tadi plannya habis kita dari Lavender Wanaka Lavender Farm. Tadi itu kita mau habisin waktu buat ke Rob Royce Track kalau nggak salah namanya. Cuma perjalanan tuh 1 jam lebih. Dan Luisa juga lagi agak-agak sakit gitu. Jadi akhirnya kita mikir-mikir udahlah kita tadi ke supermarket berhenti. Berakhir dengan kita beli makan buat dinner. Nah ini sekarang kita lagi nyantai di pinggir danau sambil makan. Nah early dinner lah. Enak banget nih. Early dinner di pinggir danau. Makanannya kita beli udah ready semua dari supermarket. New Zealand tuh makanan tuh mahal banget guys. Kalau kalian kayak dining di restoran tuh per orang bisa 25 sampai 30 dolar ya. Rata-rata segitu. Rata-rata segitu, itu yang murah. 30-an. Ya, 25 sampai 30 tuh udah termasuk yang murah. Kalau kalian beli makanan yang ready to eat kayak gini, kayak tadi kita beli ini ya Lucia. Kita beli ini nasi kayak gini. Nasi yang ini hangat nasinya dari di supermarket. Tapi dia ada kayak hot foodnya gitu. Ini panas. Nasi butter chicken ya. Enggak, coconut chicken satay. Ini harga tadi 6,99. Jauh 70.000. Jauh lebih murah. Jauh banget. Jauh banget. Seperempat lah ya. Seperempat harga makan di resto. Dan ini udah dapat 1 porsi makanan. Cuma kalau bedanya kalau di restoran tuh porsinya gede banget. Ya, Bisa buat sharing. bisa buat sharing. Jadi porsi normal di sini tuh kayak orang di Aussie gitu yang gede banget. Iya, kayak Nah, kemarin kita pesen gila banget ya. Satu Oh. porsinya kita sampai nggak habis gitu. Ini tadi ada satu lagi butter chicken lu sedia. Itu butter chicken. Sama Butter. sekali nggak pedes. Ya, butter chicken ini 699 juga. Ya. Yang mahal itu ini guys. Fresh juice. Satu botolnya harganya 13 dolar, 130.000. 12,99 13 dolar. Freshly squished orange. Karena si Luisa juga kayak lagi batuk-batuk jadi butuh vitamin. Fresh, bukan yang concentrate ya. Kayak ini yang di mesin gitu loh. Yang mesin, press. Gila. Wah, kita menikmati banget. Menikmati. Tapi emang Depan- bagus banget view-nya. Iya, depannya langsung danau, deket banget ini. Nih, jarak kalau diputer 200 nih. meter. Ini view dananya kayak Liatin gini. danau. Aduh, bagus banget. Orang-orang bahkan berenang loh. Padahal sebenarnya Ada dingin. airnya dingin sebenarnya. Airnya dingin. Tapi orang-orang pada berenang mungkin karena New Zealand juga mungkin musim panasnya nggak panjang kali ya. Jadi udara seperti ini dianggapnya kayak udara yang panas gitu. Ya, sambil menikmati makan. Jadi kita bentar lagi nunggu sunset. Udah berapa sih? Ya. Kita tuh hari ini tuh bener-bener buang-buang waktu sih sebenarnya. Jadi karena 10 hari kemarin itu bener-bener capek banget. Capek dari pagi jalan sampai malam. Sampai malam. Setiap hari kayak gitu. Akhirnya hari ini break, nggak kemana-mana, nyantai aja. Tapi enak juga menikmati suasana. Beli fried chicken tadi. Gila, kita dari awal datang sampai sekarang belum makan fried chicken loh. Iya. Deket penginapan kita, kalian bisa naik ke atas puncak dari pegunungan di Wanaka ini. Namanya Royce Peak Track. Ini biasa orang naik ke atas tuh buat lihat view Wanaka dari ketinggian. Cakep banget. Cuman untuk kali ini kita skip dulu karena lihat ini. Royce Peak Track 16 kilo, 6 jam return. Jauh banget. Dan ini ada biaya ya, 5 dolar. Tuh, kalau naik ke atas seperti itu ke sana. Ini kita mampir aja buat jalan-jalan iseng guys. By the way, kita belum sempat ajak kalian ke penginapan kita di Club Wyndham Wanaka. Ini penginapan kita selama 2 malam di Wanaka. Dan kita cukup merekomendasikan penginapan ini sih. Apalagi mereka ada free fasilitas laundry. Next, kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Haspas. Selamat pagi. Hari ke-11 trip kita di New Zealand. Ya, 3 hari lagi kita balik ya. Ya, 3 hari lagi. Jadi kita punya 2 hari full day lagi. Plus hari ketiga nanti pulang. Nah, hari ini kita rencananya bakal nginep di Franz Josef. Itu tripnya lebih dari 200 kilo. Jadi mungkin bisa sekitar 3-4 jam gitu lah. 3 jaman. Tadi kita barusan check out dari hotel kita di Club Wyndham Wanaka. Dan sekarang kita mau menuju ke Blue Pools.
Sekitar 75 km ya. Blue Pools itu kayaknya ini deh, kayaknya danau ya, danau atau sungai yang airnya jernih banget. Airnya jernih ya. Kayaknya di mana-mana direkomendasiin sih. Itu kayaknya bagus, menarik sebelum kita ke Franz Josef. Iya, soalnya kebetulan kita memang lewat juga sih. Iya. Dan nanti bakalan lewatin juga nama jalan namanya Haspas. Itu katanya terkenal banget karena jalannya bagus banget view-nya. Jadi sepanjang jalan gitu kayak tol gitu lah. Jadi nanti kita lihat seperti apa keseruan kita hari ini di hari ke-11. Ikuti terus vlog kita kali ini. Dan inilah akhir dari vlog kita kali ini. Up next, kita akan ajak kalian ke perjalanan terakhir kita di New Zealand, melewati West Coast, menyusuri pantai dengan ombak yang dramatis, hutan hujan lebat, glasier abadi, sampai tiba waktunya kita akan kembali ke Indonesia. So, kalau kalian penasaran dengan keseruan kita di New Zealand, jangan lupa subscribe ke YouTube channel kita dan nyalakan loncengnya supaya kalian ternotifikasi dengan vlog terbaru kita. Bye-bye!